Tanggal 24 Juli, ibadah pagi. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Mazmur pasal 85 ayat 8. Mari meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan. Saat hening. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Matius pasal 23 ayat 1-3. Kualitas kerohanian seseorang tidak dapat diukur hanya dari apa yang ia katakan, namun terlebih lagi dari apa yang ia lakukan. Merupakan realitas bahwa tidak jarang orang hidup bagaikan aktor yang sedang bersandiwara. Kehidupannya sehari-hari tidaklah sama dengan perilaku yang ia perankan di atas pentas. Itulah orang yang hidup dengan dua wajah. Yang pertama yaitu wajah yang ia tampilkan kepada umum. Yang kedua adalah wajah dari dirinya yang sebenarnya. Singkat kata, antara apa yang ia katakan kepada orang lain berbeda dengan apa yang ia lakukan. Alias ia hidup di dalam kemunafikan. Kemunafikan seperti itulah yang dikecam oleh Yesus. Antara lain seperti yang dicatat di dalam Matius pasal 23. Dengan sangat pedas, ia mencela para ahli Taurat dan orang Farisi sebagai orang-orang yang munafik. Mereka mengajarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa, namun mereka sendiri tidak melakukannya. Kepada orang banyak dan para muridnya ia berkata, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Artinya, ia tidak menghendaki para pengikutnya hidup di dalam kemunafikan seperti para ahli Taurat tersebut. Namun mereka harus hidup secara terpadu antara perbuatan dan perkataan.
Apakah yang perlu Anda lakukan agar terhindar dari hidup dalam kemunafikan? Sudahkah Anda melakukannya? Ya Tuhan, tolonglah diriku untuk senantiasa hidup di dalam kerohanian yang otentik. Ampunilah aku apabila perbuatanku tidaklah sama seperti perkataan yang kuucapkan. Sebab dengan demikian, bukan saja aku telah hidup dalam kepalsuan, juga diriku tidak menjadi saksi yang memuliakan nama-Mu. Aku menyadari kemunafikan yang kulakukan telah menjadikan nama-Mu sebagai cemoohan dari orang-orang yang ada di sekitarku. Tuhan, ampunilah aku dan luruskanlah hidupku. Aku memohon Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan diriku agar aku hidup sebagai terang di tengah kegelapan dan garam di tengah kehambaran. Supaya dengan demikian, aku dapat mengisi hari-hari yang kulalui, termasuk hari ini, dengan kehidupan yang tidak sia-sia. Tolonglah diriku agar semua yang kukerjakan pada hari ini berkenan kepadamu. Oleh sebab itu, tuntunlah hidupku, agar aku selalu berjalan di dalam terang firman-Mu. Penuhilah hatiku dengan damai sejahtera, dan jadikanlah diriku berkat bagi lingkunganku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Amin. Mari meneduhkan hati di hadapan Tuhan.